Oke, baik. Untuk pertemuan pertama kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan materi himpunan. Nah, ini tadi sedikit kita sudah singgung ya untuk materi himpunan itu sendiri. Mungkin masih ada yang ingat untuk materi ini, ada yang masih mengajar materi ini, terutama yang mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, yang kita ingatkan lagi di sini atau kita angkat kembali materi apa sih yang dalam himpunan ini yang akan kita pelajari. Dimulai dari definisi himpunan, apa itu himpunan, ya. Lalu bagaimana cara menyatakan himpunan. Ini kurang besar nggak tampilan Zoom-nya? Atau mau di seperti ini? Bisa di Zoom sendiri, Bu. Kurang besar. Kurang besar. Ini sudah cukup? Cukup, Ibu. Oke, yang pertama ini definisi himpunan. Nanti yang berikutnya ada beberapa cara menyatakan himpunan. Dilanjutkan dengan jenis-jenis himpunan. Menyatakan himpunan dengan diagram. Nah ini ya. Dan yang berikutnya adalah operasi terhadap himpunan. Nah ini yang akan kita coba pelajari di pertemuan pertama kita. Dimulai definisi itu himpunan itu apa. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu himpunan? X1A. Siapa yang mau coba? Apa definisi dari himpunan? Ayo coba aja jawab dulu, nggak usah nanti lihat kemana-mana ya. Coba aja dulu jawab sepengetahuan atau seperingatan Mbak atau Masnya di sini silakan. Apa itu himpunan? Kelompok itu bukan sih, Bu? Iya, Mbak Erlina, sekelompok itu, itunya itu sekelompok apa? Kelompok misalnya kayak nomor 2, 3, 4, Hmm? 5. Terus yang ada dalam kurung gitu. Nah iya, biasanya kurungnya kurung apa yang digunakan? Kurung apa ya namanya yang gini? Ada kurung yang Kurung biasa, kalau kita kurung biasa kan kurung yang normal tuh ya, yang lengkung saja. Kalau himpunan ya. dia khusus kurungnya, kurung apa namanya? Kurung Kurung-kurawal. Kurawa ya. Oke, Kurawal. betul. Kurung kurawal itu ciri khas dari suatu himpunan. Ia pasti menggunakan tanda kurungnya kurung kurawal. Betul tadi Mbak Erlina menyebutkan, misalkan Bu anggotanya adalah angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya misalkan. Betul ya, karena apa? Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang isinya atau yang anggotanya bisa kita sebutkan dengan jelas. Kalau tadi disebutkan oleh Mbak Erlina, kumpulan angka bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berarti nggak dibatasi nih sama Mbak Erlina karena dan seterusnya. Ditandai dengan penggunaan kurung kurawal. Nah, kalau anggotanya seperti itu, dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, kira-kira nama himpunannya himpunan apa yang anggotanya itu? Boleh siapa yang bisa Himpunan jawab? bilang bulat positif, Bu. Oke, Mbak Atika Ayu. Mbak Atika, kenapa kameranya offline, Mbak? Himpunan Ya, Bu. bilangan, oke. Himpunan bilangan Bulat positif. genap. Oke, tambah sekarang tambah lengkap ya. Himpunan bilangan bulat positif genap. Iya, Bu. Oke. 2, 4, 6, 8. Setuju tidak Mbak Alfia Kalisa? Setuju, Bu. Oke, himpunan bilangan bulat genap ya, yang positif. Emang ada bulat yang negatif? Ada tidak? Ada, Tidak Bu. ada, Bu. Ah, ada atau tidak nih? Suaranya ada dua soalnya. Ada atau tidak bilangan bulat yang negatif? Ada. Ah, Tidak. ada yang ada. Ayo, berarti belum satu persepsi ini. Bilangan bulat terbagi dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari berapa, Mas? Mas siapa nih? Mas, saya namanya tadi. Bilangan bulat positif dimulai Asmana. Asma yang lupa ya. Bilangan bulat positif dimulai dari berapa, Mas? Angka 1 sampai positif tak hingga. Angka 1 sampai positif tak hingga. Bilangan bulat negatif, baik terima kasih. Mbak, siapa tadi nih? Yang Salsabila ya? Mbak Hype GLK. Untuk bilangan bulat negatif dimulai dari angka -1 sampai negatif tak hingga. Oke, ini betul yang negatifnya. -1 sampai negatif tak hingga. Berarti kalau gitu, 0 masuknya kemana? Bulat positif atau bulat negatif? Oh iya, 0 juga masuk ya. Berarti masuknya kemana 0 ini? Bilangan bulat positif kah atau bilangan bulat negatif?
Bilangan Bilangan bulat bulat positif, Bu. Positif Iya, ya, Bu. bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif itu dimulai dari 0. Karena nanti kalau nolnya nggak diajak, dia nggak masuk ke negatif, maka dia terlunta-lantung nanti kalau dia nggak diajak ke positif. Maka bilangan bulat positif itu dimulai dari 0 sampai dengan positif hingga. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Mbak siapa tadi ya, bahwa anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, berarti nolnya nggak masuk ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Betul. Nama himpunannya adalah himpunan bilangan bulat positif yang genap. Gitu ya, karena kita mulainya dari angka 2. Nah, ternyata di sini himpunan itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara tadi. Yang pertama kita sebutkan anggotanya. Ya kan, pertamanya disebutkan oleh anggota tadi Mbak Erlin itu 2, 4, 6, dan seterusnya. Cara yang kedua kita sebutkan lagi siapa? Kalimat pembentuk himpunan tadi, yaitu himpunan bilangan bulat genap yang positif. Berarti sudah ada 2 cara nih untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya, disebutkan siapa saja tadi, 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang kedua dengan kalimat atau dengan definisi atau dengan deskripsi. Jadi kita sebutkan tadi kalimat himpunannya namanya siapa? Himpunan bilangan genap yang positif. Itu dia cara menyatakan himpunan yang kedua. Nanti cara himpunan yang ketiga, ada cara yang ketiga. Kita lihat dalam bentuk slide yang selanjutnya. Ya. Nah, ini kita perkuat lagi untuk definisi dari himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas siapa saja anggotanya. Contohnya di sini ada himpunan A, ini ya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Tadi betul yang disebutkan oleh Mbaknya ini. Kurungnya adalah kurung kurawal ini. Kalimatnya bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli yang kurang dari 7. Bilangan asli dimulai dari berapa, Mbak Siti? Jamiatul Kusna. Bilangan bentar. Asli dimulai dari angka Jadi itu dimulai dari angka negatif sampai positif ya, Bu. Oh, maaf, negatif. tadi Ya. Bilangan asli dimulai dari bilangan negatif sampai positif. Betul tidak, Mbak Aas Lailasari? atas Ada Mbak Aas Lailasari? Bilangan positif, maaf, bilangan asli adalah bilangan yang terdiri bilangan positif dan bilangan negatif. Betul tidak? Mbak Aas? Terdengar tidak suara saya ya? Ibu, maaf. Kurang jelas, Ibu. Oh iya, apakah betul tadi jawaban temannya bahwa bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan positif? Betul atau bukan? Ya. Atau yang lain mungkin bisa menjawab betul atau bukan? Asli itu adalah bilangan negatif dan positif? Kurang belum. tepat. Salah, Bu. Salah, Bu. Oke. Bukan, Bu. Ya. Berarti yang mana Mbak Wahyu Samaniatun? Bilangan asli itu bilangan yang apa? Bilangan asli itu dari mulai angka 1, Bu. 1, 2, 3, dan Oke, dari Iya, Bu. bilangan Jadi dari negatif angka dari 1. angka 1 dan seterusnya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat anggotanya. Di sini bilangan asli kurang dari 7, maka untuk himpunan bilangan A ini bisa kita nyatakan siapa saja anggotanya. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6. 7 ikut enggak? Tidak, Tujuh Bu. nggak? Tidak, karena ini kurang dari Iya, Bu. Kurang dari 7. Iya, kalau dia kurang dari sama dengan 7, baru 7-nya ikut serta. Kalau kurang dari saja tanpa kata sama dengan, maka hanya sampai dengan di 6. Nah, sekarang ini cara penyatakan yang pertama tadi dengan kalimat atau deskripsi, yang kedua dengan cara menyatakan anggotanya, yang ketiga ada cara yang ketiga, yaitu dengan apa? Dengan notasi matematika atau simbol. Seperti apa? Misalkan kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai X, sedemikian hingga X kurang dari 7, X elemen bilangan. Iya, ini cara menyatakan himpunan yang ketiga, yaitu dengan notasi matematika. Jadi dia menggunakan simbol nih. Cara membaca himpunan yang ketiga ini apa? X demikian hingga X kurang dari 7, X elemen dari bilangan asli. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya kan ini. Dari yang
cara pertama juga bisa kita nyatakan bilangan asli yang kurang dari 7 siapa saja anggotanya? Anggotanya juga ini. Jadi ada 3 cara dalam menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kalimat atau deskripsi. Ini. Yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya atau menyebutkan anggotanya. Yang ketiga dengan notasi atau dengan simbol. Gitu ya. Cara menyatakan himpunan. Nah ini. Tadi. Deskripsinya, bilangan asli kurang dari 7. Dengan aturan kontrol atau notasi adalah X. Demikian hingga X kurang dari 7. X elemen bilangan asli dan mendaftarkan anggotanya kita sebutkan siapa saja anggota himpunan A. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya jenis-jenis daripada himpunan. Ada yang namanya himpunan semesta, simbolnya huruf S besar. Himpunan semesta biasanya membicarakan semua dari anggota himpunan yang ada di dalamnya. Lalu ada yang namanya juga himpunan kosong, simbolnya apa? Kurung kurawal seperti ini, atau bisa juga ada yang menyebutnya ada A bulatan lalu diberikan gitu ya. Itu artinya sama, simbol daripada himpunan kosong. Lalu yang berikutnya ada himpunan terhingga. Artinya apa? Himpunan yang ada batasannya. Contohnya A ini himpunan mahasiswa kelas X1A. Ada batasannya enggak? Ada. Ada berapa? 30 mahasiswanya. Berarti dia terhingga batasannya. Kalau yang berikutnya himpunan tak terhingga, misalkan tadi himpunan bilangan bulat. Ada yang namanya bulat positif, ada yang namanya bulat negatif, sampai 1 juta atau 1 triliun atau 1 sekian pun itu masih bilangan bulat ya, selama dia bukan bentuknya pecahan ataupun desimal. Mau yang negatif ataupun positif, maka dikatakan dia tak terhingga karena tidak ada batasannya. Lalu yang berikutnya himpunan terbilang. Terbilang ini artinya bisa kita sebutkan siapa anggotanya. Contohnya, himpunan C anggotanya bilangan bulat tadi kita sebutkan. Ada bulat negatif, misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Atau bulat positif 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang tak terbilang, kira-kira himpunan bilangan apa? Ada yang tahu? Ini kan ada terbilang ya. Tadi ada terhingga, tak terhingga. Kalau ada terbilang, berarti ada juga yang tak terbilang. Himpunan apa yang kira-kira tak terbilang? Ada yang tahu? Himpunannya ada, tapi tidak bisa kita sebutkan semua anggotanya. Siapa? Ada yang tahu? Genap dan ganjil, Bu. Himpunan genap dan ganjil. Bisa kita sebutkan anggotanya? Bisa. Genap itu misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu ya. Ganjil itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang tidak bisa disebutkan adalah misalkan bilangan real antara 1 dan 2. Bilangan real itu bilangan apa? Bilangan yang real. Arti real apa? Asli. Asli. Bukan. Bukan asli kalau real itu. Bilangan Nyata, Bu. Bilangan nyata. betul nyata. Real itu kan real. Real itu apa? Realistis itu nyata ya. Real. Artinya bilangan yang nyata. Ada bilangannya. Lawan dari bilangan real itu apa? Lawannya nyata. Real. Apa nama bilangannya? Masih ingat pernah belajar Bilangan real. real? Bilangan apa sih? Ayo, masih ingat nggak? Ada bilangan real dan bilangan real katanya tuh. Betul nggak? Kira-kira? Ada bilangan yang nyata, berarti ada bilangan yang tidak nyata kan? Kalau lawannya kan gitu. Ada bilangan nyata, berarti ada bilangan yang tidak nyata. Kalau nyatanya dikatakan sebagai real, kalau tidak nyatanya sebagai apa? Ada yang tahu? Bilangan imajiner. Nah, itu. Dapat dari mana infonya, Neng? Dulu. Ingat, Bu. Ya, imajiner simbolnya apa? Dia ada huruf I untuk bilangan imajiner ya. Bilangan apa disebutnya? Dia bilangan khayal. Nanti dipelajari di semester 7 di mata kuliah analisa real atau aljabar linear nanti ya. Bilangan khayal ini artinya bilangan yang selalu diimbuhi huruf I di belakangnya. Misalkan akar dari min 2I. Biasanya itu nilainya itu negatif dalam bentuk akar ya. Itu bilangan-bilangan imajiner dan bilangan khayal. Nah, selain bilangan ini, itu masuknya ke dalam bilangan real. Semua bilangan.
mau pecahan, pangkat, desimal, positif, negatif, bulat, ganjil, genap, cacah, semuanya masuk ke dalam real. Berarti kalau kita diminta menyebutkan bilangan real antara 1 dan 2, siapa saja anggotanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa Iya, Satu silakan. per 5, Iya, Ya. 1/2. 1/2 berarti 0,5. 0,5 di bawah 1 lebih kecil ya. Oh iya. Kalau mau 1 Oh. per 2 misalkan. Ini udah langsung di sini ya. Sedangkan kita tahu real ini kan semua bilangan. Berarti bisa dong 1,01. 1, Ya kan? Bisa lagi 1,001.